menebar cinta kasih sayang yang sebenarnya itu diawali dari mana? Jadi yang sejatinya menebar cinta kasih sayang itu kita sesama manusia ke sesama manusia, atau kita upayakan di sekitar kita, atau dengan saudara-saudara kita yang maksudnya yang rukun, yang benar gitu loh maksudnya. Menebar cinta sayang, sama saudaranya aja nggak menebar cinta kasih sayang, menebar cinta kasih sayang kepada orang lain. Kan begitu maksudnya biar nggak apa ya, salah paham atau salah langkah lah seperti itu loh. Jadi kita kan ya, namanya manusia kan bermasyarakat kan pasti berdampingan kan, hidupnya berdampingan dengan tetangga-tetangga, dengan saudara-saudara, yang jelas kan seperti itu. Nah, yang saya tanyakan, yang rukun, yang benarnya menebar cinta kasih sayang itu diawali dari mana dulu? Yang jelas kan dari dirinya sendiri, raga kita, anggota kita kan seperti itu. Karena ini kejadian yang real nih, nggak perlu saya ceritakan di sini. Itu memang ada. Jadi cinta kasih sayangnya itu lebih berat ke orang lain daripada ke saudara sendiri, kata-kata seperti itu. Tapi kalau mau cerita, pasti kalau mau jujur-jujuran aja, pasti ya ada yang salah satu mengalami seperti itu. Harus tak bantu kayak ngono, kayak ngene kayak gila itu. Gawe ngopo melu lah. Ngono kok ijek gelo gitu lah. Jangan iki sing sak nyotone laku-laku jan laku tenan iki kaya ngopo kan gitu. Jadi tidak jadi jangan kita mencari dipandang wah HP di temannya HP, mesti nih saudaranya HP, yang dulu-dulu mesti HP kayak. Tapi kadang-kadang belum tentu juga seperti itu. Pasti ada yang meleset dari situ semua. Kalau meleset sedikit kan ya wajar lah, tapi harus sering-sering kan gitu kan ya. Kurang ajar ya gitu. Jadi laku itu piye gitu. Materi gampang, materi itu saya cari di Google, dari sumber dari mana saja gampang. Tapi maksudnya tindak kayak gitu mas ya, tindaknya sesat sebati ini iso pora ngono lho. Kan ya panutan pora kan gua awakmu dhewe kan gitu. Nah, lagi kan ya panutan iso nyebar kene kanca-kanca nang kadang-kadang. Ini seperti itu. Jadi yang harus apa ya, yang saya pertanyakan tuh urut-urutannya yang bagaimana gitu. Jadi kita bisa ngomong gampang mas, ngomong gampang. Saya cari artikel-artikel lain, saya ini gampang. Saya dengarkan dari YouTube lain, saya omongkan di sini gampang itu, materi-materi seperti itu gampang. Tapi dengan pengalaman pribadi, pengalaman yang benar-benar real, itu sangat-sangat susah sekali. Jadi laku ini ya jangan buat main-main, dalam arti main-main anggapnya menang atau ya lagi bahwa, tapi tidak menebar cinta kasih sayang, ijek sama apa grumbel, tapi ditutupi karena awal itu. Hati kecil itu tidak pernah berbohong. Kalau saya pribadi, kalau punya aku nyolong gini, nyolong jadi dosa gini, nyolong gak oleh, nggak apa-apa lah ngerti. Tapi hati kecil ini sebenarnya, hati kecil itu kalau saya namanya hidup ini tadi meronta. Oh jauh, wah grumbel lah intinya seperti itu loh, nggak penak lah gitu. Jadi nggak penak ya sebenarnya itu yuk urip ini mau sih, urip kan nggak pernah bohong aslinya. Aku ini mau
jujur itu sebenarnya. Ini menebar cinta kasih sayang tuh ya nggak bisa ya sekitar kita, cuma sekitar kita, keluarga kita dulu dimaksimalkan, jelas benar-benar hari itu bisa berbicara untuk ke yang lain. Seperti dengan ini terima kasih aku ada. Kalau saya menurut saya salah itu. Terima kasih Mas Agus dan ini semua untuk kita. Itu terima kasih pada orangnya. Ngomong ya Rambo, terima kasih ke obat dan kok ini terima kasih. Ya ini dari mana asalnya? Kan dari yang mungkin tuan rumah atau orang lain. Manusianya dulu lah seperti itu. Baru kita lanjut ke bendanya, mungkin makanan, hidangan atau rokok yang lain dan sebagainya. Saya perhatikan kok apa ya, menebar cinta kasih sayang. Saya masih mengolah atau menggenjot terus untuk cinta kasih sayang itu mas. Terus sekarang di situ kalau itu barangnya sudah legowo dalam wong Jawa nih, legowo sisa lillahi ta'ala wis iso anu kita top lakoni sempurna, jelas itu jelas lagi iso ngomong nih pengalaman. Kalau masalah materi gampang cari materi, kita mau berburu di mana saja itu namanya itu materi, itu ada saja materi sebenarnya itu. Setiap kita ketemu setiap apa ini materi itu pasti ada sebenarnya yang perlu kita bahas ketukar ya, cek-ilah seperti itu. Terus saya itu terus terang untuk kedatangan atau ngomong itu sebenarnya rindu mas, seneng mas, kumpul itu paling senang sebenarnya. Cuman ya saya sendiri menyadari karena saya sendiri banyak hal yang ya harus nggak bisa mungkin saya tinggalkan atau terus rindu senang saya kumpul bahas yang baik-baik itu. Wah senang banget, ada motivasi wah ini mas aku pengalaman kayak gini itu bisa membuat apa ya yang mungkin jalannya kurang baik bisa menjadi pembelajaran seperti itu. Harus saya yang menikmati dalam waktu ini. Saya di sini bertanya untuk masalah cinta kasih sayang itu, menebar cinta kasih sayang sebenarnya. Terima kasih mas. Kami nuwun. Ya amin. Iya. Gak apa-apa lah. Berarti yang tanya itu sesat loh. Iya. Yang tanya belum tentu sesat loh ya. Bukan. Ya tidak tahu. Untuk meremehkan. Berarti nggak perlu dijawab. Berarti serba salah. Apa yang jawab berarti jawab orang kan itu mas. Mas yang tanya itu sesat. Nggak dijawab orang rame. Sudah selesai. Bahkan untuk meramaikan tadi pura-puranya menjawab. Ini kan keluarga semua, jadi kan nggak mungkin saya paham ini ya benar. Ayo, nyeleneh banget ya nanti. Wong keluarga nih dewe neng kok rasane wong liya yo. Yo ta Mas toh. Berarti ada masalah apa, ayo bareng-bareng kita kasih sayang di situ semua. Bareng-bareng gimana ada masalah apa, mungkin yang lain bisa ngasih solusi. Jika ngasih solusi ya menang lah, ora iso ngasih solusi. Ada ngomong, aku ngono to Mas. Kalau nggak iso ngasih solusi kok yo, wis menang wae kok mati. Iya toh. Nah mungkin salah satu Pak ada yang memberikan solusi, wah ya segini Mas. Ini namanya keluarga, dekatan ini.
Jadi tadi ada 2 pertanyaan. Yang satu, sejatinya itu apa? cara menebar cinta kasih sayang ya Mas. Sebenar-benarnya. Tahapannya bagaimana. Yang kedua itu dimulai dari mana kita dalam menebar cinta kasih sayang, dari diri sendiri atau dari ke orang lain dulu, ke keluarga, tangga kan Mas ya? Iya betul. Jadi yang urutannya yang benar yang mana? semuanya bagus, cuman ya urutannya nanti bagi. Yang berarti ada 2 pertanyaan atau 2 sharing ya Mas. Yang seri yang kedua tadi menurut saya nggak perlu disiapkan karena sudah tanggung jawab oleh beliau. Ya Mas, berarti tinggal 1. Harus diperhatikan orang itu kabutan lain jawab. Hemat menjawabnya begitu. Jadi sebenarnya tidak semua orang itu mampu menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang secara sikap, karena di situ pilihan gitu. Tapi pilihan, nggak semua orang mampu menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang kepada siapapun, apapun, dimanapun, dan sampai kapanpun secara sikap dengan tersadari. Itu nggak semua, karena itu pilihan. Tapi kalau menebar cinta kasih sayang kepada apapun, siapapun, dimanapun, dan sampai kapanpun tanpa tersadari, itu hewan juga iya, semua bisa. Yang membedakan adalah yang tersadari dan tidak tersadari. Yang tersadari tadi pilihan, yang nggak tersadari itu semua bisa. Hewan aja itu bisa. Buktinya, saat kucing itu punya anak, secara insting dia itu akan menyusui, akan melindungi anaknya. Ayam itu juga bisa, saat ada elang terbang, dia juga otomatis akan melindungi anaknya. Itu kan ngeten ya, bukti di lapangan. Tapi apakah ayam itu menyadari? Kan tidak. Otomatis saja gitu. Nah, otomatis itu perintah dari mana? Kan begitu pertanyaannya. Ya, tentunya dari hidupnya dia lah. Nah, rambu hidup mati masa bisa melindungi anaknya. Pitik induk, ayam induk mati juga bisa melindungi anaknya. Gitu. Ya kan ada hidup itulah sehingga dia bisa melindungi anaknya. Tapi kan secara kesadaran itu nggak menyadari, nggak sadar. Jadi menebar cinta kasih sayang secara nggak tersadari. Baik, tapi pahalanya sithik. Nah, manusia kan juga sama, menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang yang nggak tersadari itu juga setiap orang mampu, bahkan itu terlakukan setiap hari. Baik, ya baik. Tapi kan kalau harus dipahalakan itu pahalanya sedikit. Dia terjebak dalam dunia baik dan buruk. Insting saja itu. Nah, kok bisa begitu? Karena apa? Karena dia punya hidup. Dan hidup itulah yang menggerakkan. Cuma nggak tersadari. Nah, sehingga kalau yang menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang yang tersadari kepada apapun, siapapun, dimanapun, dan sampai kapanpun, itu pilihan. Siapa yang memilih? Dirinya sendiri. Lah yang meridhoi hidup itu sendiri. Nah, supaya dirinya bisa memilih untuk dirinya menjadi pilihan yang teridhoi oleh hidup, itu bagaimana Mas? Itu level tingkat tinggi, tingkat dewa, yang tidak semua orang mampu kalau tidak memiliki laku. Nah, lakunya apa saja? Kan begitu pertanyaannya. Lakunya itu dimana menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang itu sejatinya kan sampurnane patilan urip. Dimana hal itu bisa terjadi, kan itu berarti dialah yang menjadi manusia yang sempurna dan bisa menyempurnakan kehidupannya untuk menggenapi firman Tuhan. Kehendak Tuhan itu menjadikan kita, inilah kesempurnaan, sehingga kita melengkapi apa? Kesempurnaan itu dengan laku kita dengan sempurna, sehingga tidak endingnya nanti menjadi apa? Hidup yang sempurna dan tersempurnakan. Nah, untuk mencapai ke situ mesti ada laku. Tidak
tidak mungkin orang itu bisa menyadari dalam menebar rasa cinta kasih sayang kepada apapun, siapapun, dimanapun, dan sampai apapun, kalau dia itu nggak bisa merasakan hidupnya. Bisa menyadari, nggak mungkin orang itu bisa merasakan kenyataan hidupnya kalau dia itu nggak pernah mempersilahkan Tuhan itu selalu mengambil alih kehidupannya. Kok bisa? Dia mengambil alih kehidupannya dan merebut haknya Tuhan, merebut haknya hidup. Lah nggak mungkin orang itu kalau nggak mungkin orang itu bisa mempersilahkan Tuhan untuk mengambil hidupnya kalau orang itu nggak pernah menerima kenyataan hidupnya atau bersyukur. Dan orang itu nggak mungkin bisa menerima kenyataan hidupnya atau bersyukur kalau orang itu nggak pernah berpasrah diri. Jadi tahapannya orang mencapai kesempurnaan patilan urip ataupun bisa menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang kepada apapun, siapapun, dimanapun, sampai kapanpun, itu awalnya ya orang yang selalu pasrah. Nah, pasrah ini tahapannya orang laku, Mas. Jadi orang laku tahapan awalnya adalah pasrah. Nggak ada doa, hanya pasrah. Nah, doanya apa mau diminta? Oh, pasrah. Makanya laku itu hanya dimiliki pasrah. Sifat dan sikap pasrah itu dimiliki oleh orang yang laku. Makanya orang laku itu pasti tidak ada doa, meminta itu nggak ada. Dia akan berusaha untuk pandai memasrahkan apa yang dipasrahkan, ya apa yang menjadi kebutuhannya atau apa yang menjadi permasalahannya. Nah, doanya orangnya doa, wong laku doa ya. Yang dilakukan pasrah. Doanya tadi apa? Ya yang dirasakan. Iya, dan ceritanya ngangel. Mas Adi lagi nggak kuenya nggak laku. Udah nggak pakai ya Tuhan, kabulkan apa, lakukanlah kue ini. Karena orang laku itu tahu diri. Maksud Tuhan tak suruh-suruh. Nah, itu ya aneh. Kurang ajar manusia menyuruh-nyuruh Tuhan untuk melariskan jualan. Ya, makanya orang nggak punya adab kepada Tuhan di situ. Itu baru satu kue, belum di rumah. Tuhan lindungilah anak saya. Tuhannya satpam ya. Tuhan jadikan satpam suruh melindungi anak. Makanya orang laku sudah beradab dia, Mas. Terutama beradab pada Tuhan. Makanya tanda-tanda orang laku itu sudah mengurangi permintaan. Kalaupun ada yang diminta, ada yang dihadapi, mesti dipasrahkan. Nah, kalau tahapan orang umum pasti banyak berdoa. Iya, orang umum masih berdoa. Nah, supaya kita ini tahapan orang yang tidak tahu diri total itu, Pak, buru-buru berdoa. Tuhan udah cuek sama Tuhan, kepada dirinya juga cuek. Pokoknya kayak pitik, kayak ayam, kerempet hati jalan, namanya apa yang diinginkan jalan, memukul orang mukul, nggak ada namanya berpikir loh, Mas. Ayam itu kan juga gitu loh, nggak mikir itu ibunya kah, bapaknya, kawin gitu. Nah, manusia kan ada juga yang masuk di lebam seperti itu. Wah, ada makanan enak dijuko, terus nyolong masuk rumah kan gitu kan. Itu nggak pernah berdoa dia, Mas. Makanya lahirlah suatu agama, ajaran itu kan untuk mengajari orang yang tidak tahu sama sekali menjadi tahu. Makanya diajarilah berdoa-doa. Ya, doa-doa tadi apa? Pasti ada rentetannya, yaitu tata cara ibadah-ibadah, mau aliran apapun. Harapannya apa? Tata cara ibadah syariat tadi bisa didalami menjadi orang laku. Jadi kalau sudah menjadi orang umum yang rajin terkait tata cara ibadah, mesti ada jalan yang dilakukan, pendalaman. Nah, saat melakukan pendalaman inilah dikatakan orang laku. Tapi pendalaman dengan jalan yang tepat ya, Mas. Kalau pendalaman kok nggak pernah diajari pasrah, segera pergi dari dunia itu daripada lama-lama. Pasti jenuh, Mas. Ya, doanya panjang-panjang. Kalau udah masuk tahapan yang tepat, bukan yang benar ya, Mas, yang tepat. Nah, benar tadi itu ya tadi benar semua. Yang diajari jalan berdoa ini berdoa, apalah semua banyak berdoa minta itu benar semua.
tapi tidak semuanya benar itu tepat. Ya, cara tahapan untuk orang umum mendalami kelanjutan materi berikutnya, yaitu mesti gurunya mengajar tentang kepasrahan. Apa yang dipasrahkan, apa yang ada dalam otak. Nah, cara pasrah inilah yang berbagai macam teknik. Ada yang uangnya dihabisi, itu mas. Ada yang suruh meninggalkan rumah, ada suruh dalam rumah, berbagai macam teknik. Nah, jadi jelas mas untuk mencapai kepada menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang tadi, itu tahapannya sangat jauh. Tapi menjadi dekat bagi orang yang punya tekad kuat. Urut-urutannya tadi ya, harus kita mampu pasrah, menerima, mempersilahkan Tuhan, ataupun hidup itu mengambil alih kehidupan kita. Nah, setelah itu pasti akan merasakan kenyataan hidup. Nah, setelah kalau sudah mampu merasakan kenyataan hidup, mesti bisa namanya menebar kesadaran rasa cinta. Nggak ada cara lain. Ya, begitu mas. Jadi memang itu pilihan. Lah kok nanti, tapi kena ya mas, pendapat ya diambil nomornya. Jadi kalau memang orang itu sudah belajar laku kok tahapannya belum pernah ke tahapan-tahapan itu nggak bisa mas. Mesti nggak bisa, karena dia nggak merasakan rasanya pasrah, menerima, mempersilahkan, merasakan kenyataan. Dia merasakan kenyataan itu beraiso. Jadi menebar kesadaran cinta kasih ya sayangnya tadi ya intuisi saja. Mesti ujungnya pamrih. Itu benar apa salah? Ya benar, tapi tidak tepat. Begitu. Nah, nanti masuk ke tahapan pertanyaan kedua kan udah beliau jawab sendiri, mau dari dalam, mau dari luar. Nah, kalau sudah sampai di titik akhir sampuraning patilan urip tadi, lah yang tepat yang mana? Mau tetangga dulu, mau udah bener, iya tepat semua. Lah kok bisa begitu? Ya memang begitu. Lah saat ini sedang dihadapkan tetangga ya, yang minta bantu, maksud yuk anak ese. Dia selalu mengutamakan siapa yang ada di depannya, yang urgent. Nanti kalau udah tahapan yang pertama tadi bisa mas, untuk siapa yang duluan itu mesti kita bisa. Itu namanya wicaksono. Tapi kalau di tahapan orang umum, ya yang dimulainya ya jawabannya seperti mas tadi. Awalilah menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang dari mulai diri kita. Itu yang benar. Yang benar seperti itu. Yang salah, ya dari luar dulu. Mengabdi kepada ini untuk semua. Dirinya rela mati. Kayak lilin. Dirinya rela berkorban, tapi berkorban menerangi dirinya hancur. Berarti dia berusaha untuk menerangi keluar dulu, pada dirinya nggak siap. Itu salah. Yang benar dari dalam. Tapi kalau tahapan orang yang sampai tahapan sampuraning patilan urip, memang pasti tepat. Luar atau dalam, dia sudah bukan masalah salah dan benar, ketepatan. Ya? Jadi Mas Hendrik jawab tadi adalah seperti itu. Ada lagi? Tapi puas ya mas? Ya, saya bersyukur bisa memuaskan. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Kalau memuaskan Keren pertanyaannya ya, mengingatkan kita semua. Kualitas pertanyaan tuh tergantung pada kualitas laku dong. Nah laku pertanyaan enteng laku ini pasti sembarangan. Iya, enteng. Jadi kan sudah ngerti, sudah tahu untuk meramaikan suasana mas. Ya sebagai pengingat juga. Dan untuk kita semua. Kayak Mas Hendrik, ya, saya anggap sudah mewakili saya. Saya anggapnya begitu. Jadi saya lebih plong sedikit malah. Tapi sakit ditamping ya Pak.
harus kritis. Nah ternyata mas, menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang itu level-levelan. Ada level umum. Level umum itu apa? Level orang balik nih. Tapi kan beda. Level orang awam, orang-orang nggak level apa ya? Level orang yang memang malas tahu dengan hidup. Yang disebar cinta kasih sayangnya intuisi, kayak pite, ayam, kambing, wedus itu kan sama. Jadi intuisi aja. Levelnya orang udah mulai mengena apa umum, yang udah mau tahu dengan Tuhan gitu ya, belajar awal gitu, yang tadi banyak doa tadi itu, pamrih, mesti cinta kasihnya dilabeli pamrih. Biasanya pamrih. Yang laku itu ada cinta kasihnya juga levelnya ada lagi mas. Nanti ada yang level cinta kasihnya di level 2, menerima kenyataan hidup, atau orang yang pandai bersyukur tuh cinta kasihnya ada juga. Masih dalam ya mas. Nanti level berikutnya sama. Makanya levelnya orang laku itu cinta kasih sayangnya ya semono. Pasti lebih tinggi dari orang yang menebar cinta kasih sayang pada level orang yang pandai bersyukur. Nah, orang pandai bersyukur itu levelnya semono. Segitu saja. Tidak bisa lebih. Lebih tinggi orang yang pandai mempersilakan selalu Tuhan yang mengambil kehidupannya. Nah, orang yang pandai mempersilakan Tuhan mengambil kehidupannya, itu semono, segitu saja. Dia punya cara menebar cinta kasih sayang. Nggak akan lebih tinggi daripada orang yang pandai merasakan kenyataan hidupnya. Nah, orang yang pandai merasakan kenyataan hidupnya itu ya segitu aja, nggak akan lebih pada orang yang sudah sempurna. Sehingga laku ini adanya orang awam, orang umum, orang laku, orang murni. Laku itu murni, orang yang murni, orang yang suci, sama orang tersempurnakan. Orang sempurna beda mas. Dan kita itu bisa berada di itu semua. Yang terpenting itu kita menyadari, oh saya itu jadi orang awam gitu, saya itu menjadi orang yang sedang orang umum, cara menebar cinta kasih sayang itu masih pamrih. Oh berarti saya itu orang awam ya. Yang terpenting itu. Tapi yang istimewa bukan itu. Yang terpenting itu kita sadar, menyadari bahwasanya saya ini ada berada di level orang awam, orang umum, orang laku murni, orang laku suci, orang laku sempurna. Tapi itu nggak istimewa. Yang terpenting istimewanya mas, kalau dia bisa sadar, terus menyadari, terus mengupayakan untuk tetap berada di tahapan orang yang sempurna. Mentok minimalnya itu di tahapan orang laku suci. Karena dunia ini berputar cakra manggilingan, kemungkinan kita berada di tempat A, B, C, D itu pasti. Makanya supaya kita ini bisa sadar dan menyadari, sehingga melakukan suatu pengupayaan untuk tetap berada di tahapan orang suci, iya, hanya patrap samadhi inilah yang menentukan. Kok bisa mas? Sejatinya patrap samadhi itu adalah meningkatkan dan mempertahankan kesadaran. Juga mas, patrap samadhi saya, tapi rasa diam pikirannya, ya itu masalah. Kalau lagi kita bisa diam pikiran kita, nanti kesadaran kita itu meningkat. Dan dengan kesadaran meningkat inilah kita bisa sadar, oh saya ini ada di posisi orang awam, orang umum, orang laku murni, orang suci, dan orang tersempurna. Jadi nanti kita itu gak ada penyikapan yang berbeda. Terus apa yang masalah? Kita menyadari saja. Nah, itulah dikatakan kemanunggalan yang tersadari, mas. Sejatinya kehidupan di situ aja, mas. Dilaku gelarnya di situ.
Nah, kalau dia selalu berada dalam keadaan dimensi suasana orang laku suci atau laku tersempurna, laku sempurna. Laku sempurna itu orang yang sudah selalu menebar cinta kasih sayang tadi. Itu sudah melampaui lakunya orang pikirannya bersih. Laku suci itu orang yang pikirannya, hatinya, sahabatnya bersih. Itu laku suci. Sudah bersih. Nggak ada yang dipasrahkan, apa yang dipasrahkan bersih. Lah, laku murni mesti ada yang dipasrahkan. Nah, makanya di situ kadang-kadang kotor pikirannya. Dia itu dipasrahin gitu. Itu. Nah, orang laku umum mesti banyak berdoa. Berdoa apa supaya pikirannya bersih dan sebagainya. Nah, gitu mas. Laku suci itu orang yang sudah menerima kenyataan hidup. Jadi orang yang sudah bersih, udah pikiran kotor ya. Laku sempurna itu melebihi di atasnya laku suci. Lalu bisa dia sudah mengejawantahkan atau melahirkan atau menyikapkan bersih tadi melalui sikap tadi mas. Jadi kalau hanya suci terus suci sudah enggak, terus untuk apa sucinya? Untuk apa kita meditasi mindfulness? Untuk apa kita pendalaman spiritual kalau nggak ada urut tok, tapi nggak urut untuk dirinya sendiri. Dikatakan laku sempurna tadi sudah urut, udah mengejawantahkan otak yang bersih tadi kepada tindakan. Gitu kan lakunya adalah laku suci. Iya rayuso laku suci itu untuk pribadi dia. Sampurna itu dari suci tadi ya untuk apa gitu, untuk apa gitu. Untuk bantu orang ya. Tapi masa lagi resep orang masa ilmu maling kan nggak mungkin mesti baik, ketepatan orang kebaikannya level yang umum. Baik, ketepatan. Nah tadi yang berlakunya tidak ada lagi namanya saudara kandung, saudara tiri, saudara enggak ada. Melebihi saudara kandung. Sejatinya saudara yang ketemu rasanya tadi bukan masalah saudara yang keluar dari satu rahim ibu. Saudara yang ketemu rasanya. Nah, kalau kita bisa ketemu rasanya dengan semua makhluk ciptaan Tuhan ini, kambing, semut, tumbuhan tuh ketemu rasanya mas. Jadi makanya saya katakan itu mau dari luar kita ke orang umum atau ke dalam diri sudah nggak ke situ lagi, sudah ya kesempatan pertama sama siapa gitu maksudnya, karena sejatinya semua ini yo saudara kita nah, gitu iya gitu bahasanya. Aku saya rapas jelasnya kok memang Pak Es yang buatan mudeng ya. Ketoknya aku secara pas jelasnya, tapi kalau mudengnya mengertinya sudah ya mas. Ya, lambakan di situ mas. Iya wes. Apa nih? Ibaratkan laku suci itu adalah kehidupan ini seperti bayi. Layaknya seperti bayi itu kan suci, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Itu belum. Kalau laku suci itu belum. Kalau laku suci itu masih belum. Ya tingkatannya seperti bayi itu. Dia belum bisa bekerja, belum bisa ini nolong orang juga belum bisa. Jadi ada tahapannya. Tapi kalau laku yang sudah sempurna, berarti orang yang sudah dewasa. Ada kesannya, ya bisa menolong orang, bisa menghidupi keluarga, atau yang lainnya. Nah kalau bayi itu kan hanya untuk pribadi. Taunya gitu. Oh ini makan, waktunya makan. Buang air. Dia untuk pribadinya saja masih belum bisa, harus disuap terus. Buat untuk pribadinya belum bisa. Itu orang suci seperti itu. Tapi kalau sudah sempurna, tahapan sempurna itu menjadi dewasa. Dia paham. Oh, ini
kotor, disapu, dibersihkan, setidaknya seperti itu. Dan laku ini apa, masih murni, berarti masih di dalam kandungan. Dalam kandungan itu Masih dalam proses. belum bisa apa-apa. Isinya hanya cuma pasrah di situ. Dalam Metu ya. Alhamdulillah rahmatul nanti balik nang bumi. proses. Nah, ibaratnya seperti itu. Dia ngoten sedikit aja nambahane. Tapi bisa ditampil lah ya Mas ya. Sehingga dia akan bisa merasakan yang katanya orang Islam Allah Subhanahu wa taala itu hadir dalam kenyataan hidupnya. Dia akan merasakan, bahkan menjadi diri yang maha melas AC, diri yang maha luhur, diri yang maha mencerahkan, memberi petunjuk, seperti halnya lintang bintang, matahari selalu menyinari bumi ya. Dia akan menjadi jiwa seperti sejatinya sifat daripada matahari, bulan, bintang, langit, bumi, air, api, dan tanah. Itu dikatakanlah diri yang sempurna, atau bergabung menjadi satu kepada Kanjeng Rama Sati Gusti Prabu Hari Sukrosemono, atau bergabung menjadi Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya baru menjadi matahari itu belum dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Belum ada segala-galanya. Sehingga kehidupannya menjadi musik kehidupan. Itu dikatakan hidup langgeng abadi, tidak mengalami kematian. Bisa Mas, bisa. Mau targetnya Tuhan itu, kita harus ke situ. Nah, dengan kita membahas ini, berarti kita ini sedang mengembalikan sifat dan sikap aslinya sedulur papat Kalimo Pancer. Yang selama ini sedulur papat Kalimo Pancer atau 4 nafsu dengan hidup yang ada dalam diri kita itu digunakan tidak sebagaimana mestinya. Untuk kesaktian, paranormal, nyantet orang. Nah, sehingga ada leluhur-leluhur kita yang menemukan teknik atau pemahaman terkait sedulur papat Kalimo Pancer itu kepada sifat dan sikap aslinya. Maksudnya apa? Sedulur papat Kalimo Pancer ini sebagai jalan untuk menuju kesempurnaan, bukan menuju kesaktian. Apa itu sifat dan sikap aslinya sedulur papat Kalimo Pancer itu sering kita bahas, yaitu pasrah atau manembai kawula Gusti, kan itu, menerima manunggali kawula Gusti, melebur ataupun mempersilahkan Tuhan mengambil alih kehidupan. Merasakan kenyataan hidupnya dan menebar cinta kasih sayang untuk sampuran patilan urip. Itu sifat aslinya sedulur papat Kalimo Pancer adalah sedulur papat Kalimo Pancer itu di dalam diri kita. Kalau kita nggak mempunyai jiwa itu, berarti kita masih tidak menggunakan sejatinya diri kita itu pada sifat dan sikap aslinya. Nah, kalau kita bisa menggunakan sifat dan sikap aslinya, kita menjadi seperti halnya alam semesta ini. Alam semesta itu ada matahari, bulan, bintang semua. Jadi menjadi itu Mas. Bisa Mas, bisa. Nah, sehingga untuk menuju ke situ apa yang dibutuhkan? Nah, pertanyaannya begitu ya Mas. Apa sih yang dibutuhkan gitu? Hanya satu. Kok satu kan Mas, mau banyak begitu tujuannya? Tujuannya kan cuma satu. Jadi banyak kita apa sampai hanya satu. Tekad saja Mas. Sungguh-sungguh saja. Seperilakumu semono olehmu. Kita memakai hukum semesta. Dan untuk menjadi semesta itu semesti dulu, semestinya, sebagaimananya dulu, pengupayaan atau upaya dulu. Nah, sehingga tekadnya kita itu. Saya pengen kuntik, wah iki jenek acara iki.
Sebenarnya asal rapi itu penting. Kalau penting urgent mas, kayak kemarin masih sakit gitu, itu penting harus diutamakan. Tapi kalau memang nggak penting ya mungkin terganggu ngono PKP bagaimana. Yang satu sungguh-sungguh saja. Sungguh-sungguh apa mas? Dalam setiap tahapan yang kita rasakan. Oh, memang tahapan saya tuh contohnya udah melalui 4-5 tahap itu. Cuma kan dari hanya kehidupan kita ini ada di tahapan mana gitu loh. Pandai yang berpasrah diri kah? Pandai yang mengeluh kah seperti orang umum itu? Pandai orang yang bersyukur kah? Lagi kan kita sering, nah sebenarnya kita ini sekalipun kita patrapkan sifat dan sikap aslinya sedulur kecil panter tadi dalam bentuk patrap semedi, tapi kita ini tahu mas, pribadi ini sedang ada di mana gitu. Pelajarannya selesai, penemuannya selesai, tapi kondisi energinya, psikologisnya ada di level orang pasrah atau umum. Pencapaian, tapi karakternya itu udah terbiasa di karakter orang pasrah atau orang menerima atau sudah menebar cinta kasih sayang secara itu. Lakunya suci, memang suci, udah sampai di suci. Karakternya di mana ini gitu? Di orang umum atau orang yang lebam? Ada masuk dua ada. Lu ya mas ya? Aku suci, iya suci. Karaktermu nih bisa hari ini kan bukan di situ. Sudah mas, kok sempoyongan. Nah, itu pertanyaannya. Menikmati susah mas. Itu bekso kayak tadi istri saya jalan, kan gambarannya iblis nih. Iya nggak apa-apa kalau bisa menikmati. Tapi apa ya menikmati dengan sempoyongan mabuk itu enggak? Itu namanya orang bekso. Kesetanan itu. Di atas mobil kok jatuh bagaimana? Karena saya nggak memikirkan ya nggak usah tak pikirkan. Nanti terbawa rasa perasaan khawatir nanti kalau jatuh. Tadi terbawa. Jadi walaupun lakunya kita di sini, karakter kita ini sudah sering di dimensi apa? Nah kalau bisa karakter itu menentukan daripada nasib teman, menentukan daripada takdir kita. Nah kok karakter mas? Iya, karena karakter itu bisa membentuk energi, kebiasaan. Kan memang kebiasaannya bersedih, nasibnya pasti sedih. Nah, karakter itu kan membangun. Sebenarnya kalau kita memiliki karakter itu kita membangun rumah sendiri. Nah karakter itu kan dilakukan dengan orang kebiasaan. Kebiasaannya apa kan menjadi karakter. Nah kebiasaan itu kan apa yang pernah lahir karena ada yang dilakukan. Yang dilakukan apa akan menjadi kebiasaan. Oh, yang dilakukan adalah melakukan ini, akhirnya kebiasaan terkait hal itu akan menjadi karakter yang sungguh-sungguh teman. Makanya orang kalau nggak sungguh-sungguh mesti belum jadi karakter. Kebiasaannya mencela-mencela itu kan. Karakternya menjadi mencela-mencela. Yang dilakukan pasti mencela-mencela. Nggak pikiran ya mencela-mencela mesti. Mas Aris. Pikirannya yang tidak mencela-mencela, yang dilakukan tidak mencela-mencela. Akhirnya kebiasaan tidak mencela-mencela, ya menjadi karakter yang tidak mencela. Ya, karakter energi yang tidak mencela-mencela yang itu kan keren. Berarti dia mampu menggunakan nafsu yang dibekalkan sebagai pirantinya untuk digunakan menjadi mewakili zat hidup. Akhirnya menjadi nafsu itu menjadi kehendak karep yang baik. Mesti tak nasibnya apa mas? Dan nasib itu akan mempengaruhi namanya perasaan. Nasib elek perasaannya apa itu mungkin mas. Nasib buruk ya perasaannya mesti buruk. Dan itu akan mempengaruhi hati kita. Dan hati kita akan menentukan Tuhan kita siapa. Nah, nasibnya buruk, suasana hati ya buruk. Dan Tuhan ya ku mau. Keburukan tadi loh. Sakral kan mas. Sakral memang perputaran energi ini. Wah keren. Makanya yang dilakukan hanya satu. Sungguh-sungguh saja. Nasibnya mesti apa? Oh, nggak ada mungkin hasil menipu daripada apa?
Usaha tuh nggak ada. Kehidupan sejati ini kan hukum sebab akibat apa? Mas, siapa nandur itu manen. Nggak ada namanya. Tapi aku memberikannya sudah beri kan. Lah, ini aku memberi ini di karakter orang umum atau orang laku atau orang suci? Orang suci. Kalau karakter bukan. Kamu memberikannya iya sama orang suci, orang laku, orang umum kan tetap sama-sama memberi mas. Ini kopi sama kan mas, sikap-sikap. Tapi apa ya? Keadaan psikologis kita ini di karakter orang apa? Nah, aku bisa berikan kopi nah, orang umum, pamre. Ya karena karena pasrah saja, udah. Ya dapatnya kembalinya pasrah tadi. Ya karena cinta kasih, ya didapatkan tanpa cinta kasih. Nah kadang-kadang kita kalau di situ kita nggak memahami, kan sama-sama memberi. Ya karakter kita ada di posisi mana? Kita mendapatkan imbal balik karakter yang kita berikan. Ngoten pasti ini. Nah karakter itu yang membesarkan wadah tadi. Yang merembetkan inti mas. Nah kita lebih teliti lagi terkait karakter diri kita ya mas. Tapi pasti tahu kalau kita patrap sama dirinya bisa diam ya nanti kesadarannya bangun. Ngoten mawon napa melih. Akhirnya bisa makan, kalau nggak habis ya nggak dibuang, dimanfaatkan kasih ayam, jadi nggak ada yang dibuang. Bukan kerja. Kalau benar dikubur ya dikubur saja, kembalikan ke bumi. Nah, nanti tahu sendiri kalau begitu mas. Apa kubur apa? Nah karena ayam itu busuk racun, karena ayamnya mati. Nah, rasa jelasnya secara rinci, sadarin dewi yang bermain ini. Masuk ngomong harus juga ayam, nak panganan ora enak, rantai nggak habis. Bila rantai ora enak itu mergo nggak tahu lah pokoknya akhirnya kayaknya ayam, padahal nanti ayamnya mati. Dia mau dikubur kasih ayam tuh nanti kesadaran sendiri yang tahu. Gimana cara untuk menyempurnakan makanan yang tidak habis itu kan? Baru terjawab sekarang. Iya. Nanti tahu sendiri. Ya rame lah. Elin tadi tak tipu semua mas, tak tipu semua. Loh kok tipu? Ini tak tipu. Aku bercerita. Baru katanya saya tuh. Jangan mudah percaya kalau belum mempraktekkan. Kalau nggak boleh lakukan sendiri. Semua harus teralami. Benar Mas Henry tadi bilang kalau pemahaman pengertian bisa didapatkan dari mana? Termasuk dari yang saya sampaikan tadi ya, Termasuk ini kan informasi ya. Saya menyampaikan itu. Yang jalannya kan terus benar-benar akhirnya wah kan harus sendiri, nggak mau tanya. Kok sesat itu mah? Nggak mau tanya saya. Jadi orang yang menutup diri terkait informasi, nggak mau sholat Jumat, nggak mau ke gereja, nggak mau kadangan, ya sesat di situ. Yang sejatinya itu untuk supaya kita mau mendengarkan ceramah. Makanya kadangan atau sholat Jumat, ke gereja, ke pura itu wajib. Masalahnya ngantuk tidur di situ. Di masjid tidur, di gereja tidur, di kadangan tidur, apa nggak tidur? Nah makanya nanti ibadahnya nggak sah. Ceritanya hanya membual. Hanya kalau kemarin saya ilustrasikan nonton jaranan ini lagi tempat kamu tidur aja. Oh jaranan begini padahal tidur. cerita. Yang biasa cerita adalah nonton jaranan juga. Tidur saat tidak, salah tidur masih baik mas. Timbang nggak datang, ketimbang nggak pernah mengikuti kegiatan itu. Saat tidurnya orang dalam mengikuti kegiatan ibadah, kadang mesti satu dua kata itu nanti dengar. Setidaknya tekadnya masih ada. Berarti orang tidur masih baik kan mas? Iya. Jadi saya menyepelekan orang tidur.
Jadi ya, sekolah saya. Iya, jeng. Koprak kok dijual dari kesadaran nih, nunggu kesadaran. Oh, boten. Kan pakai prinsip saya, Pak. Pakai prinsip saya. Kamu jawab. Lah itu aja. Harus jono tapi kalian Mas Andri kayak ganti kawon. Gak boleh cok. Sadis. Ada lambakan Mas Aris? Mas Aris nak lambakan sisi lur tapi ya lo keren. Bukan hebat, keren. keren itu istimewa. Monggo Mas, monggo. Banyak nggak, Mas? Enggak gitu, enggak menawa. Enggak apa-apa Mas. Jangan sampai kita tuh salah ini. Kalau ditanya ini, cinta kasih sayang itu yang kayak bagaimana? Contohnya, jangan sampai salah persepsi. Soalnya di atas, kalau sudah menembus itu tuh seurat, sudah tingkat kewalian itu. Jadi yang dimaksud cinta kasih sayang itu bagaimana dulu? Perilakunya kayak bagaimana? Jangan sampai itu bukan yang dimaksud gitu. Jangan sampai bukan itu yang dimaksud. Contoh saja yang pernah kita lihat kayak gimana itu cinta kasih sayang itu. Ada orang susah kita tolong, oh itu bukan cinta kasih sayang, bukan ulas asih. Itu hanya orang peduli aja, itu belum tentu ulas asih. Karena itu makomnya tinggi ulas asih itu. Kalau kita rajin semedi itu, kalau kita sudah dikasih kanugrahan ulas asih itu, kalau di makom ulas asih tidak ada pilihan, itu sudah. Ketika ada orang saling membunuh, satu terbunuh, satu yang membunuh, satu korban, satu pelaku, ulas asihnya dua-duanya itu dia kasih. Penyikapannya menjadi sikapnya, jadi dia tidak memihak yang membunuh ataupun yang dibunuh. Bagi dia mungkin agak nyambung kayak contoh kayak kalau matahari itu nggak pernah pilih kasih kepada siapa dia menyinari. Permasalahannya kenapa kita pakai payung itu aja. Kalau hujan kan musiman, matahari nggak begitu. Jadi jangan sampai kita salah. Jangan-jangan yang kita bahas itu bukan ulas asih atau cinta kasih sayang tadi. Itu makomnya tinggi sekali. Kenapa dibilang tinggi sekali? Situ sudah dekat dengan manunggal. Contoh kayak misalnya ibu cinta kasih sayang gitu ya, sama anaknya, terus anaknya dipukul karena manjat pohon nanti jatuh. Itu katanya memukulnya itu wujud cinta kasih sayangnya. Walau saya nggak begitu, pasti nggak begitu. Memelas asih. Ya terus bagaimana? Ya nggak bagaimana, nanti kalau sudah di situ tahu. Maksudnya tahu seperti apa itu. Di situ tidak ada penilaian. Tidak ada penilaian kayak misalnya rumah saya kok mobil saya kok digondol orang. Mau gimana lagi? Yang adanya itu cuma nggak ada kebencian. Dia plong aja. Bahkan itu soal sesuatu yang di luar dari dirinya. Dirinya saja ini ketika disakiti fine aja, nggak masalah.
Kalau gitu sama dengan benda mati. Benda mati dipisui, dibacoi, yang menangnya, oh beda. Bedanya justru letak ketinggian derajatnya itu, kita bukan benda mati, maksudnya gitu loh. Itu perlu sesuatu yang luar biasa. Kadang kita nggak dimaki, hanya dilihat orang ini aja, kita sudah salah tafsir. Kan kita tahu nih. Kalau artinya kadang-kadang saya nggak tahu, tapi kalau saya sendiri saya tahu. Kalau sampai ada kayak misalnya karena walasasi itu dia tidak sembarangan, tidak sembarangan. Soal tolong menolong itu normatif saja, menolong, terus apa namanya, sifat kepedulian, keprihatinan, tapi kan lepas, paling sedetik aja kita lihat orang nangis kita ikut terenyuh nangis, habis itu enggak. Kalau ulas asih itu karena sedikit lagi itu langsung wali dia. Dia nggak bisa dilatih. Kalau mau banyak semedi aja. Semedi itu kan nggak diminta, maksudnya barang dengan sendirinya. Sama ketika kita kecil itu gigi muncul kan kita nggak minta, tahu oh muncul gigi gitu. Seperti itu. Oh di makam ulas asih. Mungkin itu aja. Jangan sampai kita salah persepsi. Karena kalau salah persepsi nanti yang nggak dapat rasanya toh. Yang mungkin yang dimaksud pisang, tapi yang dibahas nanas. Nggak tahu rasanya gimana tuh. Sampai salah saja. Betul, yang Mas Joko bilang tadi, kalau sudah di situ tuh sudah tidak ada apa ya, tidak ada ikatan, anak mau istri atau siapapun sudah tidak ada, karena yang saya bilang tadi itu sudah dekat dengan manunggal, sudah satu saja. Jadi ketika ada pandangan itu anak lebih utama, itu kan berarti sudah nyata, itu sudah ada, bukan pamrih, ibaratnya tingkatan, bukan tingkatan. Seandainya yang ditanya orang ulas asih yang sudah di makom itu tuh, dia sudah nggak tahu istri yang bagaimana, anak yang bagaimana, manusia yang bagaimana, tumbuhannya bagaimana, dia tidak tahu, hanya tuh senyum, bahagia aja. Bagaimana ya? Tapi memang kadang gitu, nggak rasional lah, bukan manusiawi, ya karena kita tidak di situ. Kalau di situ, ya nggak masalah. Nggak masalah. Tidak ada masalah. Semua bisa, dan yang tahu kan diri kita macam dalam laku gelar masing-masing kan punya kehidupan, maksudnya profesi atau terasa itu kalau ada terasa lah, pokoknya terasa aneh sedikit di hati, berarti sangat jauh. Orang kayak gitu tuh sudah tahu ya dimensinya tuh. Dan untuk mungkin semua melakukannya, kadang tuh kita agak kejauhan masih itu, sedangkan pengawalan kesadaran aja kita lucu-lucu, fokus ke situ saja, pengawalan kesadaran kita yang dikawal. Sekarang kita membahaskan sesuatu yang jauh sekali, padahal aromanya di situ, warnanya di situ ya kan kita nggak kecium atau nggak ada ketengar di situ.
dia terlepas dari sebab akibat. Kalau hanya cinta kasih cinta yang dimaksud mungkin pada umumnya kan, contoh ibu ke anak, itu berhubung itu anaknya. Iya kan, berhubung itu anaknya. Kalau sudah ulas asih sudah bukan itu. Ya kurang lebih begitu. Sing dadi pengayom dunya kanthi akhlak ingkang mulya budi pekerti ingkang luhur dadi arum donyane asmane Tata sing rahina gumarati ratri ing gegono katon remu wancine wis pango. Sang Sita Resmi datang jumedhul amung taranggana ingkang abya ing kawang aglar gumelar eneng Cakrawala minangka dipaning ratri. Wis dumugi wae mangsa kala dumawahing kodrat saking pangosing Gusti Allah ingkang maha welas tuwin maha asih. Gusti Gung inggih sumber Gung, sumbering sumber ingkang anyumberi dayaning sumberipun gesang. Nalika semono ana titaing Gusti ingkang asipat jalu tanapi. Manungsa katita gesang wonten marcapada kedah nindakaken dayaning kesaenan. Amestudi ila ujaring para kina ingkang dahat pinundi-pundi sarta angluri Raksita Harja nulat edi endahing budaya luhur. Umiring sesanti tising tias marsudi mardawaing budaya tulus. Budaya ateges budaya ingkang tulus saking wesi ing penggalih. Wondene tulus saling pangesti ingkang tumuju marang kotamen pinaringake. Tita samparaning gesang kedah ngambah tataran ingkang sampun kawrak ing serat aturipun. Mangkene patrapipun wiwit aneng amandeng laku mengurangi pangan turu sawetawis amamekak hawa nafsu dasarana andhap asa akanti awas emut ojo tinggal wewengkok ing kalbu mituhuwa warah kang makolei yen taberi anu guru ojo isin atetakon. Swaraning pradangga munia kadya asung pepuji pangastawa mring sedayaning gesang keparenga sami ngenut wirama sekar dina jagat alit kanthi sekejo.